Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejauh apapun seorang manusia melangkah, akan tiba saatnya umur kita berakhir. Suatu hari nanti Allah akan mengirim malaikat maut untuk menjemput kita. Saat itu amalan kita berhenti dan azab pun dimulai. Jika kita membawa bekal amalan soleh yang banyak, amalan-amalan itu akan menutupi azab atas perbuatan dosa kita dan kita diberi kenikmatan. Namun jika bekal amalan yang kita bawa hanya sedikit dan kita termasuk hamba Allah yang durhaka, maka kita akan diazab di alam barzah. Saat meninggal dunia, semua amalan akan terputus, kecuali 3 amalan yang disabdakan Nabi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalan-amalannya, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 macam doa dan amalan seorang anak yang bisa meringankan azab kedua orang tua, bahkan menghentikan azabnya. Yang pertama adalah berdoa dan memohon ampun untuknya. Semakin sering doa dan permohonan ampun yang dikirim seorang anak untuk orang tuanya, maka Allah akan semakin meringankan dan menghentikan azab orang tua dan diganti dengan kenikmatan. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah berkata, ada 2 hal yang diharapkan orang ketika meninggal, yakni permohonan ampunan dan permohonan doa untuknya. Di zaman Rasulullah, Nabi pernah dibentangkan alam barzah untuknya. Beliau melihat orang yang diazab ingin dicambuk oleh malaikat, dan malaikat itu menghentikan cambuknya. Lalu mayat ini pun bertanya, kenapa kau menghentikan cambuk, wahai malaikat? Malaikat menjawab, bagaimana aku bisa mencambukmu, sedangkan anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab orang tuanya. Bahkan ketika anak beristighfar, Allah akan mengangkat 1 derajat orang tua. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Allah berfirman, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Doa dan istighfar yang dikirim untuk orang tua yakni sebagai berikut. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu masih kecil. Doa beristighfar untuk orang tua bisa dibaca setelah kita mendirikan sholat atau di waktu kapanpun. Semakin sering dan semakin ikhlas kita melantunkan doa ini, semakin banyak ampunan yang Allah berikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Amalan yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Pahala sedekah dari seorang anak atas nama orang tuanya akan meringankan siksa orang tua di alam kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan ia tidak berada bersamanya. Maka ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya? Beliau menjawab, ya. Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat. Dan aku mengira jika ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Maka ia pun memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya, dan aku pun mendapatkan pahala. Beliau menjawab, ya, maka bersedekahlah untuknya.
Sebagai contoh, kita bisa bersedekah berupa sedekah jariah yang mana pahalanya akan terus mengalir. Sehingga pahala-pahala tersebut dapat menjadi amalan kebaikan yang menolong orang tua dari azab kubur. Yang ketiga adalah menjaga silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman orang tua. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang tingkatnya lebih tinggi ialah menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka, baik dari jalur ibu maupun jalur ayah. Abu Said pernah menceritakan sebuah hadis yang artinya suatu ketika Fail sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor Suad. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah saya bisa berbaik budi kepada kedua orang tua yang sudah meninggal?" Rasul menjawab, "Iya, ada 4 hal, yaitu mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka, serta menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal." Dengan demikian, berbakti kepada kedua orang tua tidak berhenti saat mereka masih hidup. Namun, sampai mereka meninggal pun, anak tetap harus berbakti kepada mereka dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kebaikan-kebaikan dan amalan yang ditunjukkan untuk kedua orang tua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.